Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Selama 9 tahun sejak kerasulan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Makkah. Namun sangat sedikit yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang sejak awal telah masuk Islam. Selain mereka, ada orang-orang yang belum masuk Islam, tetapi siap membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan orang-orang kafir Makkah selalu menyakiti dan mempermainkan beliau dan para sahabat beliau. Abu Thalib termasuk orang yang belum memeluk Islam, namun sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan melakukan apa saja yang dapat menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kufar semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah SAW pun pergi ke Taif. Di sana ada suatu kabilah bernama Tsaqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka memeluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir tersebut dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam. Setibanya di Taif, Nabi SAW langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah SAW. Namun mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan Nabi SAW. Pada mulanya beliau berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata sebaliknya. Di antara mereka ada yang berkata, "Wahai kamukah orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Yang lain berkata, "Tidak adakah orang selain kamu yang lebih pantas dipilih Allah sebagai nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kau memang seorang nabi seperti pengakuanmu lalu aku menolakmu, tentu itu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu." Setelah itu, dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Inilah sifat Nabi SAW yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian, dan tidak mudah putus asa. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan mereka membentak beliau dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini, pergilah kemana saja yang kamu sukai." Ketika Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti Nabi SAW, lalu mengganggu, mencaci, serta melemparinya dengan batu, sehingga sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti inilah Nabi SAW meninggalkan Taif. Ketika pulang beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, kepadamulah kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai ya Mahar Rahim, dari sekalian Rahimin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang Engkau berikan segala urusanku? Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan, dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku atau turunnya ketidakridoanmu kepadaku. Jauhkanlah murkamu hingga Engkau ridho, tiada daya dan upaya melainkan denganmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala, penguasa seluruh alam, pun memperlihatkan keperkasaannya. Demikian sedih doa Nabi SAW, sehingga Jibril alaihissalam datang untuk memberi salam kepada beliau dan berkata, "Allah mendengar perbincanganmu dengan kaummu, dan Allah pun mendengar jawaban mereka, dan Dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya.
Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada Nabi SAW seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan. Bila engkau suka akan kubenturkan kedua gunung di samping kota ini sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan hancur binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang engkau inginkan, aku siap melaksanakannya. Rasulullah SAW yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah. Seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun faedah dari kisah ini, demikianlah akhlak Nabi yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya, namun ketika kita ditimpa sedikit kesulitan atau celaan, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kezoliman dibalas dengan kezoliman, sambil terus mengaku bahwa kita adalah umat Nabi SAW. Padahal dengan pengakuan itu, seharusnya segala tingkah laku kita mengikuti beliau. Jika mendapat kesulitan dari orang lain, Nabi SAW tidak pernah mendoakan keburukan dan tidak pernah berkeinginan menuntut balas.